Ya, video kali ini tentang ATS, simulasi sistem kerjanya. Ini ATS-nya yang sebelah sini. Ini karena dayanya di atas 5000 watt maka ditambahkan dengan kontaktor. Nah, ini dapat menghandle sampai dengan 63 ampere AC. Kalau tanpa ini langsung di ATS-nya bisa menghandle 3000 watt continue, tapi kalau mau di atas itu menggunakan kontaktor eksternal. Sistem kerjanya sama, semuanya sama, cuman beda tampilan. Ada kontaktornya. Kemudian terminal-terminalnya di sini dua untuk inverter input, kemudian tengah PLN input, dan dua menuju output ke rumah. Nah, di sini sudah dihubungkan lampu sebagai indikator untuk apakah ada kedip saat perpindahan. Pertama sistem, ini sudah untuk perpindahannya. Jika baterai sekarang baterai 48,9, dia akan berpindah ke inverter ketika baterai sudah 51. Berpindah ke inverter 51, kita coba naikkan. Ini saya menggunakan step up converter, nanti ini saya putar untuk menaikkan tegangan DC baterai seakan-akan ini baterainya. Kan mulai saya putar untuk meningkatkan daya. Oke, sudah naik 49,7, putar lagi 51. Ternyata belum berpindah, masih PLN. Ternyata di sini masih kondisi malam hari, bulannya strip. Jadi di sini sensor panel surya akan saya hubungkan ke baterai untuk menggantikan panel surya. Di sini sensor panel surya terdeteksi, di sini masuk, kemudian akan berpindah ke inverter. Oke. Sekarang udah berpindah ke inverter. Ini outputnya dari power dari inverter. Ini gelombangnya. Kemudian saya turunkan lagi tegangan DC baterainya. Tegangan DC. Ini lampu merah untuk mengindikasikan tegangan 51 sudah tercapai. Kemudian saya turunkan, putar lagi ke kiri 50 sampai dengan 49,2. 49,2. Oke, berpindah ke PLN lagi. Lampunya tidak sempat kedip. Sekarang lampu LED hijau mengindikatorkan tegangan bawah tercapai. Saya naikkan lagi, naik terus sampai 51. Oke, perhatikan gelombangnya. Ini kurang sedikit ya. Oke, berpindah ke inverter lagi. Gelombangnya sedikit lebih besar karena tegangan inverter lebih tinggi. Tidak ada kedip pada output. Saya turunkan lagi dengan berpindah ke PLN. Saya naikkan lagi tegangan baterai 51. Lampu tidak kedip. Tidak ada kedip sama sekali. Kemudian ada fitur lagi. Ini kan ketika ini belum selesai untuk menjelaskan. Misalkan sekarang udah siang, baterai turun di 50. Di 50, misalkan 50. Nah, ini 49,8. Ternyata 49,8 sudah mendekati malam hari. Otomatis panel suryanya hilang. Tegangan panel surya di sini hilang. Di sini masih terdapat panel surya.
Jika panel surya tegangannya hilang, nanti langsung berpindah ke PLN. Ini saya cabut. Oke. Berpindah ke PLN. Terdengar suaranya berpindah ke PLN tadi. Bagaimana supaya kita bisa menggunakan baterai sampai 49,2? Caranya ketika sudah malam hari. Caranya seperti menguras baterainya. Caranya di sini ada jumper. Ada 2 jumper, yang sebelah sini dan sebelah sana. Nah, sebelah ini dan sebelah ini. Kita jumper aja, ini udah ada jumper. Di jumper yang ini nggak usah di jumper. Ini untuk bypass ke PLN. Ini udah saya jumper. Nanti dia akan berpindah ketika 49,2 tanpa tidak berpindah ketika panel suryanya hilang atau malam hari. Ini saya naikkan lagi untuk simulasi lebih jelas. 51,3. Oh ya, ini masih bulan. Harus di trigger panel surya dulu. Nah, pagi hari akan berpindah. Ya, berpindah ke inverter. Kemudian malam hari. Malam hari kita turunkan dikit biar lebih enak untuk simulasi. Kemudian malam hari panel suryanya pasti hilang, sore atau malam hari. Saya lepas sensornya, ini lepas. Bulan atau malam tidak langsung pindah ke PLN seperti yang tadi karena sudah di jumper. Ini tidak langsung berpindah ke PLN saat malam hari, tapi menunggu baterai sampai dengan 49,2. Oke, saya turunkan tegangan DC baterai 49,2. Oke, berpindah langsung ke PLN. Begitu untuk sistem jumperan, fungsi jumperan ini. Nanti kalau pagi hari akan berpindah sampai dengan 51 akan berpindah lagi ke inverter. Coba saya naikkan tanpa menghubungkan panel. 51 tidak akan berpindah karena sensor tegangan panel tidak terhubung. Jadi ini untuk men-trigger perpindahan. Atau bisa dihubungkan aja terus ke baterai kalau tidak mau ada sensornya. Ini malah konslet. Sebentar, konslet. Kabel PV ini kan ikut baterai, jadi dia ikut mati. Oke, sudah terhubung, sudah berpindah ke inverter. Kemudian jumperan bypass. Di sini ada juga bypassnya. Coba saya jumper dengan obeng. Tidak mau berpindah ke PLN karena menunggu status baterai harus di bawahnya 51. Walaupun ini bisa bypass, tapi juga harus menunggu instruksi algoritma dari tegangan baterai. Jadi nggak bisa langsung pindah. Nanti kalau langsung pindah ternyata baterainya kurang bagus, kan sistemnya nggak sempurna. Oke, di bawah tegangan H akan saya jumper bypass ke PLN. Masih belum mau. Berpindah ke PLN. Oh iya, karena jumperan yang untuk kuras baterai tadi masih terhubung, nggak bisa langsung di bypass karena ada algoritma yang lain, jadi nggak bisa tabrakan. Saya jumper bypass, klik, berpindah ke PLN.
Saya lepas jumperan bypass, menunggu baterai naik. Jadi ini jumperan bypassnya hanya untuk ke PLN, hanya untuk ke PLN, jumper PLN. Misalkan kalau ada maintenance pada ATS atau sistem inverter, kita bisa bypass pakai jumper yang ini. Ini sebetulnya tidak penting untuk jumper-jumperan ini, yang penting sistem kerja perpindahan tegangan L dan H terhadap kontaktor bisa difungsikan. Itu sudah cukup untuk sistem PLTS. Untuk mengatur L dan H, ini trim pot. Untuk H, kalau diputar ke kanan nanti dia naik terus. Kalau diputar tengah berhenti, kalau ke kiri turun, kalau ke kiri lagi kenceng turunnya, kalau ke kanan sampai tengah pelan-pelan dan berhenti. Oke, 50, kita setting 51. Kemudian ini pengaturan bawah L 49,2, turunkan 48, tengahkan. Nah, sudah pas 48. Kemudian fitur ketika malam hari panel surya terputus, tidak ada tegangan panel. Oke, tidak ada tegangan panel. Kemudian PLN-nya padam, tiba-tiba sekarang dihandle PLN. Sekarang ini terminal PLN akan saya cabut salah satu, nanti akan berpindah ke inverter secara cepat. 1, 2, ya, tidak ada kedipnya. Ini sistem UPS-nya. Kalau dikembalikan, jeda beberapa saat, nah, baru akan berpindah. Kalau dilepas, langsung seketika menghandle output beban. Kalau dikembalikan PLN-nya, jeda, nah, jeda baru akan berpindah. Kalau dilepas seketika membackup. Nah, membackup. Syaratnya inverter tentunya harus kita nyalakan standby terus, atau bisa dinyalakan otomatis melalui saklar switch 1 relay ini untuk men-trigger saklar on dari inverter. Jadi inverter kan biasanya ada saklar on off-nya. Nah, itu kita seri aja masuk ke sini atau di paralel supaya saklarnya di-trigger oleh relay switch satunya ini. Terminal 2. Nah, ini 2. Ini dan ini. Kemudian switch 2 ini relay yang ini dan ini. Itu switch relay ini fungsinya dia akan on ketika tegangan H tercapai. Kalau 51 ini akan on. Kemudian kalau 48 relay ini akan off. Bisa difungsikan untuk LVD eksternal atau charger baterai. Kemudian indikator ini tadi belum dijelaskan. Untuk yang tower ini PLN, kemudian yang bulan ini panel surya, dan yang ini baterai saklar inverter. Jadi switch satunya aktif. Coba kita turunkan, nanti ini hilang kedipnya, jadi relaynya off. Ada suara relay bunyi nanti, tapi bersamaan dengan ATS. Nah, udah bunyi karena udah di bawah 48. Kita naikkan, ini ATS-nya nggak berpindah ke PLN karena PLN-nya terputus. Ini diputus, tetap mempertahankan inverter. Ini saya naikkan
sampai 51 nanti akan bunyi yang ini. Nah, terdengar suara bunyi tadi. Kalau kedengeran, nah ini aktif, strip off. Kemudian kalau yang ini berkedip, ini switch 2 nya, jadi charger, ada power. Kalau sudah di H, nanti ini akan off, relay switch 2 nya. Oh, udah off, gantian malah yang inverter karena men-trigger inverter on. Mungkin agak sedikit rumit untuk memahami sistem kerja, tapi nanti kalau sudah dipasang pastinya malah ada pertanyaan untuk menambahkan fungsi. Oke, cukup sekian untuk simulasi pemahaman sistem kerja yang ini. Oke, ini kerusakan, kalau ada kerusakan mudah. Relaynya 12 volt 30 ampere. Step down-nya banyak di pasaran, XL7015. Kalau IC ini nggak pernah rusak sendiri, kecuali ke supply 12 volt dari tegangan LCD, misalkan kesenggol atau konslet dari tegangan rendah kena tegangan tinggi. Nah, ini IC-nya baru rusak. Tapi kalau hanya running seperti ini nggak pernah terjadi kerusakan. Paling hanya di bagian step down kena over voltage atau consulating coil relay atau gimana, kerusakan umum. Tapi sampai sekarang belum ada kendala yang tiba-tiba, kecuali tidak diutak-atik. Kalau cuman dibiarin biasanya awet, tapi kalau diutak-atik biasanya juga akan rawan, tergantung utak-atiknya. Oke, tapi ini memang untuk utak-atik, untuk eksperimen dipakai juga sudah bagus. Untuk hobi penggemar PLTS, salam dari Sandi Inverter. Terima kasih.